Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Lucy Septiana. Di kesempatan kali ini kita akan lanjut membahas materi tentang pengenalan perbankan syariah. Topik-topik yang akan dibahas yaitu yang pertama yaitu pengertian bank syariah, yang kedua yaitu fungsi bank syariah, dan yang ketiga yaitu produk bank syariah, dan yang keempat tujuan bank syariah, dan yang kelima perbedaan dari segi aspek utama dan perbedaan dari segi aspek lainnya. Lanjut kita ke yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Pengertian bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank syariah secara umum yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Jadi bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya itu terdiri dari bank umum syariah atau dikenal juga dengan BUS dan bank pembiayaan rakyat syariah atau dikenal juga dengan BPRS. Perbedaan antara BUS dan BPRS adalah yang pertama, bank umum syariah yaitu bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baik, kita masuk ke topik yang kedua yaitu fungsi bank syariah. Fungsi bank syariah yaitu ada tiga, yaitu yang pertama yaitu penghimpunan dana, yang kedua penyaluran dana, dan yang ketiga pelayanan jasa. Yang ketiga yaitu produk bank syariah. Yang pertama yaitu ada al-wadiah atau titipan. Al-wadiah atau titipan merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaki titipannya dikembalikan. Yang kedua yaitu murabahah. Murabahah yaitu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah bank syariah, membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan, ditambah dengan margin keuntungan disepakati antara bank syariah dan nasabah. Dan yang ketiga yaitu ada ijarah atau sewa. Adalah suatu akad yang digunakan untuk memanfaatkan sesuatu dalam jangka waktu tertentu setelah membayar biaya tertentu. Dan selanjutnya itu ada rans atau gadai. Adalah menahan barang sebagai jaminan atas uang. Dan selanjutnya itu ada syirkah atau bagi hasil. Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih bank dengan nasabah untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dan selanjutnya itu ada mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100%. Modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Dan selanjutnya itu ada al-qard atau pinjaman. Al-qard atau pinjaman yaitu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah atau LKS yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Selanjutnya yaitu ada bai'i atau jual beli. Prinsip jual beli ada tiga. Yang pertama yaitu ada murabahah.
Akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua yaitu ada salam, adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005, salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Dan yang ketiga yaitu ada istighna. Istighna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat yaitu tujuan bank syariah. Yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang. Dan yang ketiga yaitu untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Dan selanjutnya kita masuk ke topik yang kelima yaitu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dari segi aspek utama. Yang pertama yaitu dari aspek falsafah. Bank syariah tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan, sedangkan bank konvensional berdasarkan atas bunga. Yang kedua yaitu aspek operasional. Bank syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi, sedangkan bank konvensional dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu aspek penyaluran. Bank syariah menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal, sedangkan bank konvensional aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama. Dan yang keempat yaitu aspek sosial. Bank syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas, sedangkan bank konvensional tidak tersirat secara tegas. Dan yang terakhir yaitu ada aspek organisasi. Bank syariah memiliki DPS, sedangkan bank konvensional tidak memiliki DPS. Selanjutnya kita masuk ke topik yang keenam, yaitu perbedaan dari segi aspek lainnya. Yang pertama yaitu akad dan aspek legalitas. Setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan akad. Lembaga penyelesaian sengketa menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Dan yang ketiga yaitu ada lingkungan dan budaya kerja, amanah, sidik, fatonah, dan tablik. Dan sekian penjelasan pengenalan perbankan syariah dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.